Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat beserta Risiaan dan kepada pengurus Yayasan Bina Budi Regina, serta teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aska, perwakilan dari Dapat Wegner. Pertama-tama, mari kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka merayakan Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda SMP Regina Coeli 2023. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema 95 tahun Perayaan Sumpah Pemuda Majukan Indonesia. Saya berharap dengan pidato yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi dan semangat bagi teman-teman sekalian supaya tetap menghidupkan semangat juang para pahlawan kita. Hadirin yang saya hormati, tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri kita. Saat itu, semua pemuda-pemudi dari berbagai organisasi di Nusantara berkumpul dan berdiskusi mengenai tonggak sejarah negara kita. Dan saat itu, mereka mendiskusikan tentang tonggak sejarah negara kita dan tertuang dalam teks Sumpah Pemuda yang berisi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, nyatanya saat ini keadaan negeri kita sangat menyedihkan. Kini kesakralan Sumpah Pemuda tahun demi tahun, sedikit demi sedikit mulai memudar. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda berjuang melawan musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Namun, sekarang bangsa kita, pemuda-pemudi zaman ini juga berjuang untuk melawan musuh. Musuh semu yang masuk perlahan ke dalam budaya kita dan membuat budaya kita tertinggalkan. Salah satu contohnya adalah individualisme. Karena sifat inilah, para pemuda-pemudi mulai tak acuh dengan apa yang terjadi dalam negeri kita. Mereka memilih untuk menutup mata dan telinga mereka. Mereka tidak ingin melihat masalah yang terjadi dalam negara kita. Padahal, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, berkata, "Beri aku 10 pemuda dan akan aku guncang dunia." Beliau menganggap muda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam bangsa kita. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dari hari ke hari. Misalnya, permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu kemana perginya pemuda yang kita butuhkan? Kemana perginya semangat juang para pemuda? Kenapa mereka menghilang ketika bangsa kita membutuhkan mereka? Para pemuda saat ini banyak yang memilih untuk pura-pura tidak tahu. Mereka memilih untuk disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Memang benar kita memiliki hak untuk mengurusi urusan kita masing-masing. Namun, apakah kita tidak memiliki waktu untuk menjadikan bangsa kita sebagai negara yang maju, untuk menjadikan bangsa kita sebagai negara yang harmonis? Padahal, banyak sekali kebijakan yang butuh dikritisi dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Wahai para pemuda-pemudi bangsa,
Kita ini sangat dibutuhkan untuk membentuk negara yang kuat. Kita dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini dan kebebasan untuk berpendapat yang kita miliki, seharusnya kita bisa lebih optimal dalam menjalankan peran kita sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat kita dalam berbagai hal, melalui membuat musik, menari, membentuk film, fotografi, maupun media lain. Sebenarnya Sumpah Pemuda bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, namun Sumpah Pemuda juga berperan sebagai motivasi dan juga memberikan semangat kepada para pemuda-pemudi untuk terus memperjuangkan kemerdekaan kita, terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita. Saya berharap pemuda dan pemudi yang ada saat ini, dengan pidato yang saya sampaikan, kita semua dapat sadar bahwa kita itu penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita perlu peduli terhadap negara kita. Jangan menutup mata dan telinga kalian. Jangan pura-pura tidak tahu atas apa yang terjadi dalam negara kita. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir pidato ini, saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tapi jalan kalian sebagai penerus bangsa. Dari generasi manapun, ayo kita kembali hidupkan semangat juang para pahlawan kita demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi kemajuan bangsa kita. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.